Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari, dan tak lupa juga kepada Yayasan As-Sakinah ya dan krunya, kemudian Yayasan Thalabul Ilmi Medan, dan semua saudara-saudari yang hadir di sini atas waktu yang telah diluangkan. Kemudian tentunya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Karunia kita berada di dalam agama Islam yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian dan Allah juga memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahmi, untuk saling berziarah, untuk saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tak lupa selawat dan salam kita doakan agar diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk, arahan agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, menjadi hamba Allah yang Allah cintai, sehingga di akhirat kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindari kita dari siksanya. Karena itu semoga selawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kali pertemuan kita ini kita bisa kembali berjumpa di sini yang insyaallah kita akan memberikan sesuatu ya yang berupa ilmu yang bermanfaat yang sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Ya, karena wahyu yang pertama diturunkan berbicara tentang ilmu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang Maha menciptakan. Nah, sehingga sudah selayaknya bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa memahami tentang bagaimana syariat Allah, agama Islam, apa-apa yang seharusnya kita jalani agar kita mendapat keselamatan, dan apa-apa yang harus kita hindari sehingga kita selamat dari bahaya atau dosa. Baik, nah karena ini kajian pertama kita, ya Bapak Ibu, saudara-saudari, senang sekali kita bisa berkunjung di sini. Yang insya Allah kajian kita ini akan kita lanjutkan setiap bulannya pada pekan ketiga. Baik, untuk materi, insya Allah pada pekan ini kita akan membahas lebih dalam tentang makna dari kalimat syahadat yang diucapkan setiap muslim, yang diucapkan setiap orang yang hendak masuk ke dalam Islam, yang juga kita ucapkan setiap kita bersyahadat di dalam tahiyat sholat, ya, dan termasuk juga di dalam doa setelah wudu, ya, yaitu dua kalimat syahadat yang dengannya kita masuk ke dalam Islam. Baik, dalam buku yang sudah kita bagikan, ya, di situ ada tulisan bahasa Arabnya dan juga ada transliterasinya, ya. Jadi bagi yang belum bisa membaca tulisan Arabnya, bisa membaca yang di bawah. Akan tetapi ya, saya sangat menyarankan di sini ya bagi Bapak Ibu semua untuk segera belajar membaca tulisan Arab, ya, membaca Iqra agar bisa membaca Al-Qur'an. Apalagi di sini ada adik-adik kita, ya, yang insya Allah bisa ngajarin membaca tulisan Arab, ya. Jadi bagi yang bisa baca tulisan Arabnya itu ada tulisannya. Kemudian bagi yang belum bisa ada transliterasinya di bawah. Ya, inilah dua kalimat syahadat yang merupakan rukun pertama di dalam rukun Islam, yaitu ucapan seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Asyhadu itu artinya aku bersaksi, aku meyakini bahwasannya, itu bahwasannya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang diagungkan selain Allah. Kemudian yang kalimat yang kedua, wa asyhadu, dan aku bersaksi
anna Muhammad, bahwasannya Muhammad itu ya adalah utusannya Allah. Nah, itulah arti dari dua kalimat syahadat. Baik, sekarang apa makna kalimat syahadat? Setelah kita ucapkan dua kalimat ini, ya, kalimat yang dimana seorang masuk ke dalam Islam dengan dua kalimat ini, ataupun seorang yang dari lahir sudah memeluk agama Islam namun dia belum memahaminya, maka ketahuilah dua kalimat ini yang apabila seseorang yang baru masuk Islam mengucapkannya, maka setelah masuk Islam dosanya akan dihapuskan dengan dua kalimat ini, ya. Karena Islam akan menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya. Kemudian hendaknya kita semua berusaha untuk mati di atas kalimat ini. Karena barang siapa yang mati di atas kalimat ini, niscaya Allah akan merahmatinya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Jika tidak, maka dia akan terancam untuk mendapatkan sisa Allah. Wal'iyadzubillah. Baik, syahadat yang sebagaimana kita artikan tadi, saya bersaksi. Persaksian itu adalah suatu keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lidah, ya. Jadi yang bersyahadat itu artinya dia sudah yakin bahwasannya memang hanya Allah yang berhak disembah, tiada makhluk lainnya, tiada manusia lainnya ataupun binatang lainnya, ya. Nah, persaksian dalam hati itulah yang diucapkan di lisan. Kemudian persaksian itu, ya, yang memuat bahwasannya hanya Allah yang berhak disembah, artinya selain Allah yang juga makhluk, ya, sesama makhluk, baik sesama manusia ataupun binatang-binatang ataupun benda-benda mati, ya, seperti yang kita contohkan di sini ada para tokoh-tokoh yang kadang-kadang dituhankan atau disembah-sembah, ya. Dari zaman dahulu ada Namrud, ya, raja yang berkuasa pada masa Ibrahim, kemudian ada Fir'aun, kemudian ada lagi juga Buddha, Krishna, Nabi Isa atau lain-lainnya dari orang-orang yang ditokohkan, ya. Zaman sekarang ini ada juga yang menyembah Soekarno misalnya dan lain sebagainya dari para orang-orang soleh seperti Habib-Habib dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang keliru. Dan termasuk juga sembahan-sembahan berupa benda-benda mati seperti menyembah matahari, ya, seperti orang Jepang sembahannya matahari, ya. Kemudian api, ya, seperti yang kita lihat orang-orang Cina Konghucu itu yang disembah api, ya. Kemudian pohon, ya, ada orang kita lihat mungkin di kampung-kampung ada pohon besar, malah pohonnya diagung-agungkan atau ditunduk-tunduk gitu sama pohon, batu, ya. Bahkan ada yang kuburan, datang ke kuburan, sujud-sujud di kuburan. Nah, itu termasuk penyembahan, ya. Ada juga yang menyembah jimat, keris kain dan sebagainya, dan bahkan ada yang menyembah sapi, ya. Ada satu agama yang mengagung-agungkan sapi. Sapi disembah-sembah, dikatakan memberi barokah. Nah, ini sesuatu yang keliru. Nah, inilah yang kita nafikan di dalam kalimat syahadat. Bahwasannya nggak ada yang berhak diagungkan, kita tunduk kepadanya, kita mengharapkan kebaikan atau barokah darinya kecuali Allah semata. Hanya satu yang bisa memberikan kita kebaikan, hanya satu juga yang bisa memberikan kita mudarat atau keburukan, yaitu Allah, ya. Kapan kita mendapat kebaikan? Kalau kita mentaati Allah. Kapan kita dapat keburukan? Kalau kita berbuat dosa dan maksiat, ya. Adapun benda yang selainnya maka tidak akan memberi manfaat dan mudarat sama sekali. Tidak ada kualat, tidak ada bahaya dari benda-benda mati itu, ya. Tidak perlu kita memberi penghormatan apa-apa kepadanya, melainkan hanya Allah saja, maka tidak ada yang memberi mudarat kepada kita. Nah, demikianlah penyembahan itu, ya, para saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, penyembahan itu yaitu ketundukan itu, pengagungan, ya, patuh, takut, harap dan cinta. Nah, itu, ya, yang sering biasanya keterikatan hati itu muncul dari hal-hal seperti ini pada benda-benda yang diagungkan, ya. Yang kita lihat dalam prakteknya membuat seseorang itu membungkukkan badan, ya, seperti posisi rukuk ketika sholat. Kemudian kayak rukuk, ya, sujud, ada yang bahkan sujud, ya, seperti beberapa agama dari Cina dan Jepang itu bahkan sujud kepada rajanya, ya, kepada tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk sesuatu pengagungan dan penyembahan. Meminta, ya, berdoa, menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan-hewan tertentu untuk pengagungan, ya, kambing hitam, ayam hitam dan lain sebagainya, ya. Kemudian takut sial, kualat dan lain-lain, itu semuanya tidak berhak diserahkan kepada makhluk. Itu semuanya hanya pantas diberikan kepada Allah. Takut itu hanya takut kepada Allah, takut karena dosa yang kita perbuat. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus nafikan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Ketika kita mengatakan bahwasannya hanya Allah yang berhak disembah, maka hanya Allah yang berhak ditaati, dicintai, diagungkan. Dan selain dari Allah tidak berhak mendapatkan semua itu. Karena itulah semua ibadah harus dilakukan untuk Allah semata, dengan penuh kecintaan, ketundukan, penuh rasa harap mendapatkan balasan hanya dari Allah, dan penuh rasa takut dan khawatir mendapat dosa dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Ibadah dilakukan dengan tujuan mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Inilah yang dinamakan dengan ikhlas karena Allah. Nah, demikian. Jadi ujungnya dari kalimat la ilaha illallah ini adalah hanya Allah semata, 100% murni, bersih. Tidak kita berikan kepada yang lainnya melainkan Allah. Kita sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik kepada ibu bapak, orang tua kita, kepada tetangga, kepada orang lain, itu semuanya kita harapkan hanya Allah yang memberi balasannya, hanya Allah yang akan memberi pahala untuk kita, dan bukan untuk pujian manusia, ya, tapi mendapatkan pujian Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kita melakukan segala sesuatu amalan baik untuk mengharapkan pujian dari Allah. Allah yang menguji kita, Allah yang nanti akan membalas kita, baik dengan kemudahan hidup di dunia, hidayah, ketenangan hati, dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti diampunkan dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, gitu ya. Itulah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Murni artinya tidak mengharapkan apapun dari orang lain atau dari makhluk lain. Hanya Allah saja, kan gitu ya. Adapun yang datang dari makhluk itu karena Allah yang menggerakkan hati mereka. Dapat sembako, dapat baju pakaian, dapat uang, dapat segala macam dari para makhluk, dari manusia yang lainnya, itu karena hati Allah, ya, karena Allah yang menggerakkan hati para hamba untuk memberikannya kepada kita. Sebenarnya itu dari Allah, asalnya dari Allah, ya, hanya para hamba Allah gerakkan hatinya untuk memberikan itu kepada kita. Dan tujuan kita bukan untuk itu. Tujuan kita hanya Allah memberi keridhaan kepada kita sehingga kita dimudahkan semasa hidup di dunia dan mendapat keridhaan di akhirat. Baik, itulah keikhlasan. Dan sebaliknya, yang tidak ikhlas, yaitu melakukan semua yang bentuk penyembahan-penyembahan itu untuk selain Allah, baik kepada manusia, jin, ya, hantu, setan, dan lain sebagainya yang disembah selain Allah, termasuk benda-benda mati dan binatang-binatang yang kita sebutkan tadi, yang kita saksikan di sekitar kita itu ada diagung-agungkan, ya, dikeramatkan. Nah, itu semuanya namanya syirik, ya. Jadi ikhlas itu bertentangan dengan syirik. Ikhlas itu hanya murni kepada Allah saja atau untuk Allah. Adapun jika ada dipalingkan atau selain Allah yang kita agungkan tapi kita agungkan juga yang lain-lain, maka itu namanya syirik. Jadi syirik itu menduakan, mencampur adukkan, ya. Kita juga sholat karena Allah supaya Allah suka sayang kepada kita, supaya Allah meridhoi kita selamat di dunia dan akhirat. Tapi ada di hati kita terbetik ketika kita sholat kita dapat sembako juga, gitu misalnya. Nah, itu juga suatu amalan yang tidak Allah ridhoi. Jadi Allah ingin itu amalan itu murni hanya Allah saja, tidak ada syiriknya, tidak ada tujuan lain, ya, hanya satu tujuannya. Jadi syirik itu adalah maksud-maksud tertentu di dalam hati, yang mana tujuan kita bukan Allah lagi, tetapi tujuannya karena mengharapkan dunia atau mengharapkan dari manusia yang lain atau makhluk yang lain. Dan syirik ini termasuk dosa yang tidak diampuni, ya. Dosa yang Allah sebenarnya tidak suka jika diduakan. Nah, gitu ya. Siapa yang suka diduakan? Tentunya tidak suka, ya. Sebagaimana seorang hamba kita, ya, hamba-hamba Allah ini, maka tentunya semua yang kita lakukan itu harus kita serahkan kepada majikan kita. Harus kita lakukan murni untuk Tuhan kita, untuk raja kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diberikan kepada tuan-tuan yang lainnya, atau bagi tuan-tuan yang lain itu manusia biasa. Baik, nah ini adalah kandungan dari la ilaha illallah, ya, harus ikhlas kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian syahadat yang kedua adalah Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui di dalam hati dan kita mengucapkan di dalam lisan kita bahwasannya Muhammad bin Abdullah, ya, yang lahir di Arab, itu adalah utusan Allah, adalah manusia pilihan Allah yang kemudian Allah persiapkan untuk menerima wahyunya, yaitu Al-Qur'an, ya, dan melalui beliaulah kita mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, apa yang memasukkan ke dalam surga, apa yang bisa memasukkan ke dalam neraka, ya. Nah, karena itu kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, yang mengakui bahwasannya beliau betul-betul utusan dari Allah dan hanya satu-satunya sumber
yang bisa kita percayai tentang Allah. Ya, nggak ada sumber yang lain. Nggak bisa kita percaya dalam beragama ini dari mimpi, nggak boleh. Sumber agama hanya dari wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh dari persangkaan-persangkaan, nggak boleh dari dugaan-dugaan, nggak boleh buat-buat sendiri, nggak boleh. Semua itu sumbernya satu ini dari Muhammad dan Rasulullah. Jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu begini, maka begitulah dia. Ya, dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh, maka tidak bolehlah dia, karena sumber kita mendapatkan wahyu hanya dari satu, yaitu dari utusan Allah ini, yaitu Muhammad. Nah, demikianlah Muhammad SAW mendapatkan wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang sekarang kita baca, yang menjadi mukjizat terbesar. Ya, apabila mukjizat Nabi Musa dahulu adalah apa mukjizat Nabi Musa? Membelah lautan, ya. Oh iya, tongkatnya bisa jadi ular. Oke. Mukjizat Nabi Nuh, apa mukjizat Nabi Nuh? Banjir besar menenggelamkan seluruh umat manusia, yang selamat cuma yang di atas sampan saja. Nah, dan lain-lain dari mukjizat-mukjizat para nabi yang semuanya mukjizatnya sudah sirna, tidak ada lagi nampak dengan kita. Ada yang menampak tentang perahu Nabi Nuh, nggak ada lagi. Ada yang nampak lautan itu terbelah, nggak ada yang nampak lagi. Akan tetapi mukjizat Nabi Muhammad berupa wahyu ini sampai sekarang masih kita saksikan. Yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Masih nampak Al-Qur'an? Masih tentunya. Nah, ini adalah kitab yang mukjizat. Kitab ini tidak bisa dipalsukan walaupun musuh-musuh Islam berusaha memalsukannya. Kitab ini tidak bisa diubah walaupun musuh-musuh Islam berabad-abad berusaha merubah-rubahnya, tetapi tetap ketahuan. Kitab ini tidak bisa mendapatkan penambahan atau pengurangan karena pasti terdeteksi. Nah, inilah mukjizat, ya. Ini salah satu mukjizat yang sangat nyata yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Kemudian bagi orang yang mengetahui bahasa Arab ataupun membaca arti dari Al-Quran, maka akan tersentuh hatinya, karena Al-Quran ini dia nyampai ke dalam hati manusia. Karena ini sesuatu firman Allah yang dari Maha Pencipta, yang menciptakan manusia itu sendiri, maka ucapan Allah dalam Al-Quran itu ketika kita baca, maka dia akan langsung masuk ke dalam hati makhluk ciptaannya. Karena itu bagi orang yang membaca Al-Quran, maka mukjizat ini akan semakin terasa. Bagi orang yang bisa membaca dan memahami maknanya, maka akan semakin terasa lagi. Bagi orang yang mengetahui bahasa Arab, tentu semakin terasa lagi, akan semakin memberikan suatu mukjizat di dalam dirinya, ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang dan masih bisa kita buktikan. Baik, nah inilah yang menjadi panduan hidup manusia selama di dunia, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad namanya Al-Hadits. Ya, makanya sering kan para ustadz di khutbah-khutbah Jumat, di ceramah-ceramah mengatakan sumber agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Nah, itulah dia pegangan hidup kita. Disitulah keselamatan semuanya. Apa yang baik-baik sudah diberikan di situ, apa yang buruk-buruk sudah dilarang di situ. Apa yang diperintahkan pasti baik bagi manusia, apa yang dilarang di situ pasti buruk bagi manusia. Nah, itulah yang disebut dengan syariat Islam, ya. Jadi Al-Quran dan Al-Hadits, ya, syariat Islam itu adalah sesuatu syariat yang paripurna yang diberikan kepada manusia, yang pasti sesuai untuk zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat, ya. Karena Al-Quran ini adalah firman terakhir dari Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepada nabi terakhir. Adapun yang terdahulu, sebagaimana yang disebutkan sebagian orang, Nabi Musa mendapat kitab Taurat, ya. Kemudian Nabi Isa dapat kitab apa? Injil. Nah, yang disebutkan manusia kitab Taurat itu sekarang itu namanya New Testament, perjanjian lama katanya. Kemudian kitab Injil apa kata manusia? The Old Testament, ya, New Testament. Kemudian Injil dikatakan New Testament, perjanjian baru. Oke. Nah, karena memang Nabi Isa datang belakangan sesudah Nabi Musa. Nah, kemudian baru datang lagi Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah perjanjian terakhir. Inilah kitab terakhir yang sudah final, yang sudah lengkap hukum-hukumnya. Ya, jadi bagi yang mengikuti perjanjian lama, yang lama sudah tidak berlaku lagi. Yang mengikuti perjanjian baru pun sudah ada update terbarunya. Sekarang yang kita ikuti adalah perjanjian yang terakhir, perjanjian yang paling update, ya. Nah, itulah Al-Qur'an, itulah syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah syariat yang sempurna ini. Karena itu syariat ini enggak boleh ditambah-tambah dan dikurang lagi, karena sudah pas, dia sudah lengkap. Kalau air maka dia sudah penuh, kalau kita tambahi maka dia tumpah.
Kalau kita kurangi maka dia kelong, nggak ada kesempurnaan ya. Jadi sesuatu yang sempurna itu adalah sesuatu yang dia tidak boleh ditambah dan dikurangi lagi. Nah, ya, karena itu Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita mendapat rahmat Allah. Islam itu dibawa Nabi Muhammad bukan hanya dibawa buku gitu aja kita suruh baca. Bukan. Tapi Islam itu langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad macam mana caranya, gitu ya. Jadi macam mana kita disuruh sholat dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian Nabi Muhammad ajarkan gini caranya sholat, gitu ya. Kita diajarkan berbuat baik kepada tetangga, Nabi Muhammad ajarkan gini caranya, dicontohkan sudah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW selain kita akui sebagai apa tadi? Nabi Muhammad kita akui sebagai apa di asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Sebagai utusan yang membawa wahyu kepada kita. Nabi Muhammad juga sebagai teladan contoh kita dalam mengamalkan agama ini. Jadi bukan cuma bawa berita saja beliau ini. Bawa berita dari langit, oke, bawa berita. Tapi macam mana cara mengerjakannya? Nah, beliau contohkan, ya. Jadi sebagaimana ada buku panduan, ya, maka buku panduan ini diajarkan, kan tentu gitu ya. Nah, sebagaimana ilmu dunia juga, ya, itu kalau kita beli pesawat, beli helikopter, beli motor tank, itu nggak cuma dikasih motor tank gitu aja, pesawat gitu aja. Itu ada buku panduannya, dan ada diutus orang dari pabriknya untuk ngajarin macam mana makainya, gitu. Beli Sukhoi itu ya, pernah dengar nggak pesawat Sukhoi? Dan lain-lain lah ya itu. Oke, itu nggak dibiarkan gitu aja orang. Oke, pokoknya dia pegang setirnya langsung dikendarain, nggak bisa hancur itu miliaran dolar ya. Oke, nah demikian pula syariat ini ya, tidak hanya diturunkan satu kitab gitu saja tanpa panduan bagaimana melaksanakannya. Akan tetapi Nabi Muhammad juga diutus untuk melaksanakan dan mencontohkannya kepada kita. Maka jadilah Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan. Ya, contoh bagi kita bagaimana menjalankan Islam, bagaimana beribadah dengan benar, bagaimana berakhlak mulia, ya, kemuliaan akhlak beliau tidak diragukan lagi, beliau yang sangat dipercaya, dan beliau yang sangat pemurah, ya, murah hati dan lain sebagainya, yang kita mencontoh dari beliau bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba Allah yang baik. Nah, begitu ya. Nah, dari dua syahadat inilah kita mengetahui bahwasannya Islam itu adalah keikhlasan. Islam itu adalah kita memurnikan penyembahan kepada Allah, dan Islam itu dalam memurnikan itu melihat atau mengikuti petunjuk dari Muhammad SAW. Dan Islam itu kebalikannya ya, tadi kita ikhlas dan mengikuti Nabi. Kebalikannya apa tadi? Kebalikan dari ikhlas? Syirik. Iya, kebalikannya yaitu menghindari kesyirikan, yaitu menduakan Allah dalam semua yang sifatnya ibadah, dan menjauhi perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi, karena contoh itu hanya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Itulah dia dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, yang kita yakini di dalam hati, kemudian kita ucapkan dari lisan, dan tentunya kita laksanakan dalam kehidupan kita beragama sehari-hari. Baik, nah ini sedikit dari dua kalimat syahadat yang tentunya jika dibahas lebih panjang maka bagaikan samudra yang tak bertepi. Ya, penjelasannya luar biasa dari para ulama, bahkan para ulama mengarang buku berjilid-jilid hanya untuk syahadat saja. Ini cuman contoh kecil atau hanya beberapa kalimat saja. Sampai sini jika ada yang ditanyakan dipersilakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dari yang selesai sampaikan. Dari Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, baik dari materi ini ataupun di luar dari materi gitu. Silahkan Pak, Bu. Silakan Pak. Pak ya, kalau sebenarnya saya pernah juga mendengarkan dari majelis tadi juga kan, syirik itu termasuk bisa, bagaimana maksudnya syirik? Syirik itu kita menyembah Allah, menyembah yang lain juga. Nah, itu syirik dia. Boleh percaya atau tidak? Percayanya maksudnya? Dari misalnya kan kemarin ada juga penjelasan, kita boleh percaya dengan yang tidak nampak, yang goib. Oh ya, kita termasuk rukun iman adalah mempercayai yang enggak nampak di mata kita, yaitu yang gaib, ya, dari makhluk-makhluk dari Allah Azza wa Jalla yang maha gaib, dan makhluk-makhluknya yang memang tidak nampak di mata kita seperti malaikat, jin, dan lain-lain, ya. Jadi iman kepada gaib itu termasuk rukun iman yang harus kita percaya. Berarti kalau istilahnya gitu kita tidak
syirik ya? Enggak. Ya, itu memang sudah dikabarkan juga dalam Al-Qur'an. Innahum yarakum min haitsu la tarunnahum, kata Allah. Para jin itu, tentara-tentaranya iblis itu, setan-setan itu, mereka itu bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa lihat mereka. Ada itu diberitahukan dalam Al-Qur'an ya. Jadi memang kita ini kalau mau selamat dari setan-setan jin-jin jahat itu berlindungnya kepada Allah. Karena kita nggak nampak musuhnya ini, nggak bisa dibacok gitu ya kan. Oke, jadi bagaimana cara berlindungnya kan gitu? Bagaimana cara menghindarinya? Nah, menghindarinya adalah berlindung kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada doa-doa, zikir-zikir. Nah, baru kita bisa dilindungi gitu. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat. Termasuk beriman kepada adanya siksa kubur. Nah, itu termasuk yang gaib. Kalau kuburan kita lihat tenang-tenang saja ya, mayat yang membusuk di situ dan menjadi tulang, selesai. Adapun di dalam alam kubur yang tidak dikelihatan dengan kita akan ada nikmat dan azab kubur ya. Ketika seseorang menjadi orang yang soleh, maka dia akan menikmati alam kuburnya, akan dihembuskan padanya angin-angin surga, sudah dapat angin-anginnya. Adapun orang yang tidak soleh, maka sudah dihembuskan angin-angin neraka di situ. Nah, itu ada siksa kubur ya. Itu juga sesuatu yang gaib yang kita harus percayai. Berarti istilahnya kita boleh percaya tapi jangan mengikuti gitu ya Pak ya? Mengikuti yang mana? Maksudnya kalau yang gaib tadi kan istilahnya itu saya pikir termasuk syirik juga, percaya kita gitu. Oh enggak, memang harus kita percaya yang dikabarkan kepada kita dari Nabi Muhammad. Ya. Saya kira tadi kan percaya itu sama dengan syirik gitu maksudnya. Enggak. Ya. Baik, kita punya 15 menit lagi ya. Baik, walaupun kitabnya enggak selesai enggak apa-apa. Kemudian kita sedikit membahas tentang masalah wudu ya. Wudu dan salat. Nah, ini penting ya. Apalagi setelah kita menjadi seorang muslim yang baik, maka ibadah pertama yang harus kita perbaiki untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah salat. Nah, ini suatu pembeda yang sangat kontras, yang sangat nyata antara Islam dan kafir, ya. Nah, ini adalah salah satu indikator seorang Islam, ya dia sholat, kan gitu. Bagi yang tidak Islam, maka ya ciri-cirinya dia pasti nggak sholat. Nah, jadi ini adalah sesuatu ibadah yang sangat inti dari seorang muslim dan muslimah, yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena di dalam sholat itu adalah munajat. Munajat itu artinya kita berbicara langsung sama Allah. Jadi ketika kita ingin bicara sama Allah, minta, mengadu dan lain sebagainya, maka ngerjakanlah sholat. Nah gitu ya. Jadi hubungan atau koneksi antara kita dengan Allah itu terjalin ketika kita mengerjakan sholat. Nah gitu. Jika kita tidak kerjakan, maka akan terlepas hubungan dari seorang hamba dengan Allah ini. Semakin jauh dia dari sholat, maka akan semakin jauh dia dari Islam, bahkan bisa terlepas lagi dia dari simpulan Islam. Semakin dia sholat, semakin dia dekat dengan Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan ketenangan di dalam Islam, dan dia akan semakin kuat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya. Baik, nah sholat 5 waktu yang biasa kita kerjakan dari mulai subuh, zuhur, asar, isya dan maghrib dan isya. Ya, ini adalah sesuatu hubungan yang sangat intim ya antara seorang makhluk dengan penciptanya, yaitu antara hamba dan Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hubungan yang paling dekat atau posisi yang paling dekat dari seorang hamba dengan Allah adalah ketika seorang hamba itu sujud. Jadi ketika sujud itu yang paling dekat sebenarnya. Kalau mau doalah di situ. Karena di situ adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan penciptanya. Baik. Nah, karena kita sedang mau menghadap kepada Allah ini ya, setiap sholat 5 waktu kita mau menghadap kepada Sang Pencipta nih ya, mau mendekatkan diri, mengakui kesalahan kita, dan minta ampun kepadanya, dan agar kita dikasihi, dicintai sama Allah, maka sholat itu harus bersih pada tubuh, pada pakaian, dan pada tempat sholat. Nah itu dia, itu syaratnya sholat. Jadi sholat itu harus bersih, bersih pada tubuh, bersih pada pakaian, dan bersih pada tempat sholat. Nah setelah bersih barulah boleh sholat. Karena itu kita mengenal ada yang namanya wudu. Ya, wudu itu membersihkan anggota-anggota tubuh dari kotoran dan dari hadas namanya. Ya, dari hadas. Nah nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang hadas ini pada tempatnya insyaallah pada buku kedua atau buku ketiga nanti. Sekarang kita langsung saja praktek bagaimana cara berwudu untuk sholat. Pastinya sudah pada tahu ya. Akan tetapi saya jelaskan lagi di sini secara ringkas.
Oke, berikut ini penjelasan tata berwudu untuk kita mensucikan diri sebelum menghadap Allah. Satu, kita berniat di dalam hati, niat ya ini mau wudu nih. Oke. Kemudian membaca bismillah. Nah, itu. Baru buka kerannya. Kalau pakai keran, boleh pakai gayung. Kemudian setelah itu memang disunahkan cuci tangan dulu kalau tangannya ada kotorannya. Kalau tidak enggak apa-apa, langsung saja membasuh atau mencuci wajah. Ya, karena rukun wudu itu membasuh wajah. Mana yang disebut dengan wajah? Wajah yang harus kita basuh atau kita cuci adalah dari mulai mana? Dari mulai ujung rambut sini ya. Nah, sampai mana? Sampai sini. Oh enggak ya, sampai sini ya. Jadi wudu itu jangan cuma sampai sini. Sampai bawah dagu sini. Nah, ini disebut dengan wajah. Kemudian dari kanan kiri, dari tempat tumbuhnya telinga ini, tumbuh telinga. Dari tempat apa ini namanya? Dari tempat apa? Dari tempat tumbuhnya telinga. Telinga tumbuh enggak ya? Dari lahir udah ada ya. Dari tempat awal telinga. Nah, dari situ. Nah, itu namanya wajah. Ya, itulah daerah yang harus dibasuh atau dicuci. Jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti enggak sah wudunya. Kemudian sebagian ulama ya melihat dari sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka juga memasukkan ke dalam wajah berkumur-kumur. Karena mulut itu termasuk dari bagian wajah dan Nabi selalu berkumur-kumur ketika wudu. Termasuk memasukkan air ke dalam hidung. Nah, jadi agak dihirup airnya, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, itu termasuk wudu atau termasuk membasuh wajah. Ya, jadi basuh wajah dengan daerah yang kita sebutkan tadi, tambah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wajibnya cuma 1 kali. Tapi disunahkan 3 kali. Makanya kita wudu 3 kali kan, 3 kali usap, 3 kali usap. Nah, itu 3 kali sebenarnya sunnah hukumnya, enggak wajib. Yang wajib sekali saja. Tetapi supaya lebih baik dan lebih mencontoh Nabi, kita basuhnya 3 kali. Tapi kalau kebetulan airnya lagi sedikit, misalnya lagi di atas bukit kan gitu ya. Airnya cuma segini. Bisa enggak wudu pakai air segini? Bisa sebenarnya, wudunya sekali-sekali aja. Nah, gitu. Karena yang wajib cuma sekali. Tidak harus 3 kali gitu ya. Tapi kalau airnya banyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan. Tangan yang dibasuh adalah dari mulai ujung jari sampai siku. Sikunya ikut kena. Jadi sikunya ikut dibasahi. Jadi membasuh tangan sampai siku itu artinya sikunya ikut dibasuhi atau dibasahi. Oke? Jangan sampai ada yang enggak kena air, semuanya basah. Kemudian disunahkan menyela jari jemari. Gitu. Mulai dari yang kanan 3 kali, wajibnya 1 kali. Kemudian yang kiri juga demikian 3 kali. Kalau airnya sedikit 1 kali sudah cukup karena wajibnya cuma 1 kali. Gitu. Nah, itulah membasuh tangan hingga siku. Mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian nomor 4, mengusap kepala. Nah, mengusap ini bahasa dalam Al-Qur'an memang dia imsah ya. Jadi dia enggak dicuci kepala itu. Jadi enggak disiram air. Ya. Dalam Al-Quran yang dibasuh atau yang dicuci itu adalah wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala dia cukup diusap saja. Diusap itu artinya dari tangan kita yang sudah basah, tinggal diusapkan ke kepala. Ya, sebagaimana sunnah Nabi cara mengusapkannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian balikkan ke depan lagi. Nah, cukup gitu aja. Jadi dia cukup diusap, nggak perlu dicuci. Ya, yang dicuci tadi itu wajah, tangan, dan kaki. Nah, gitu ya. Kemudian karena telinga kita ini letaknya di kepala, ya, Nabi SAW memasukkan telinga di dalam mengusap kepala. Wal udhunani minar roksi, kata Nabi. 2 telinga itu termasuk kepala. Jadi setelah kita ngusap rambut atau kepala, kalau misalnya nggak ada rambutnya ya kepalanya aja ya, botaknya diusap. Kalau yang ada rambutnya maka rambutnya. Kemudian setelah itu kita iringi dengan mengusap telinga, karena telinga termasuk bagian dari kepala. Caranya bagaimana? Caranya ujung jarinya ke bagian dalam, kemudian ibu jarinya ke bagian luar telinga, seperti ini. Nah, gitu, sudah cukup. Gitu kan, namanya diusap dia. Enggak perlu semuanya sampai apa-apanya, enggak perlu. Gini aja ya. Ujung jari yang bagian dalam, ibu jari yang bagian luar gini, dari depan ke atas, dari bawah ke atas gitu. Nah, sudah cukup seperti itu. Yang kiri juga demikian. Nah, gitu. Itu rukun keempat, mengusap kepala. Baru kemudian kaki, telapak kaki ini yang terakhir ya, telapak kaki dari ujung kaki jari jemari sampai mata kaki. Nah, sama seperti siku tadi,
ya sikunya ikut dibasuh, maka sampai mata kaki artinya mata kakinya ikut dibasuh. Ya, jadi sampai agak di atas ini. Jadi jangan di bawah kali sehingga mata kakinya nggak kena, ya. Mata kakinya ikut dibasahi. Jadi sampai atas ini dia, sampai jendolannya semuanya ikut terbasuh. Kemudian hati-hati kata Nabi, karena ke kaki, ya, karena kaki itu biasanya bagian bawah dan bagian tumit itu nggak kena, ya. Jadi Nabi mengingatkan, wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi. Hati-hati, jangan sampai tumitnya nggak basah, nanti kalian masuk neraka, kata Nabi. Tayyib, jadi hati-hati ketika kita basuh kaki, perhatikan daerah yang bawah dan daerah tumit, karena biasanya ini masih kering, nggak kena air, ya. Dan ini diingatkan oleh Nabi karena memang sering terjadi, sering ketinggalan. Oke, jadi hati-hati ketika basuh kaki. Tumitnya perhatikan supaya supaya ikut basah, dibasuh oleh air. Oke, nah seperti biasa kemudian semuanya kita kerjakan secara berurutan tanpa dijeda, baru kemudian baca doa. Oke, sampai sini. Doanya ini kalau bisa baca bahasa Arab bagus, kalau enggak belajar ya sama yang di sini. Baca yang ininya juga boleh ya. Bacanya macam mana? Ini yang paling pendek ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, mirip seperti syahadat tadi ya doanya. Artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Oke, selesai sampai di sini wudunya. Jika ada ingin pertanyaan silakan ditanyakan. Wudu ini syaratnya sholat ya, syaratnya sahnya sholat ya. Jadi apabila batal maka harus ngulang lagi. Jadi kalau misalnya ada batal dalam sholat, contohnya berarti buang angin ya, nah, itu yang sering terjadi ya. Wudu itu batal dengan buang angin ataupun buang air kecil dengan buang air besar ya. Dan tidur, nah tidur juga membatalkan wudu. Jadi kalau tidur kita wudu lagi. Nah, kalau dalam sholat biasanya kayak mana? Biasanya batalnya gara-gara buang angin. Ya, jika ada buang angin maka batal sholatnya, harus wudhu lagi dan harus ulang lagi sholatnya. Gitu ya. Jika sudah selesai sholat batal nggak apa-apa. Nanti kan kalau mau sholat wudhu lagi. Baik, silakan jika akan ditanyakan untuk masalah wudhu. Nah, baru setelah wudhu kita ready nih, kita siap untuk mengerjakan sholat karena sudah bersih. Tutup semua auratnya, menghadap kiblat, baru kemudian Allahu Akbar. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan perihal wudu. Ya. Ini kan saya ada luka kaki. Ada luka. Oh, itu. Kalau kita keadaan sholat, tapi air darahnya keluar, mengalir darahnya, gimana? Boleh tidak diganti untuk sholat? Darah yang sedikit nggak mengapa. Yang nggak boleh yang banyak harus dibalut, kemudian wudunya itu cukup mengusap di atas perbannya. Tapi kalau yang sedikit biasa kan kita memang luka-luka kalau kerja kan, nah itu nggak mengapa. Kalau besar yang mana dia harus dibalut supaya darahnya cepat berhenti, supaya kering apa dia jadi keras titil ya, itu maka wudunya cukup dengan mengusap di atas perbannya itu atau handplasnya itu, gitu. Kan sering terjadi di daerah kampung ya kan. Di kota pun sering terjadi. Yang lain gitu. Iya benar. Kalau darahnya sedikit nggak mengapa. Iya. Ya. Pertanyaannya kembali ke tauhid tadi. Oh iya. Kita yakin memang Allah itu adalah satu-satunya maha gitu, maha pemberi. Nah, tapi kalau untuk urusan dunia nih Ustaz, rezeki gitu kan. Nah, saya kerja nih, saya punya bos nih kan. Kalau saya nggak kerja, nggak punya bos, saya nggak punya gaji nih. Mana ngasih makan keluarga nih? Apakah ini termasuk syirik? Oh, jika kita meyakini bahwasannya yang memberi rezeki itu adalah manusia yang lain, atasan kita, maka ini termasuk syirik. Karena sebenarnya para makhluk itu, mereka hanya perantara bagi rezeki kita. Mereka pun yang ngasih rezeki kan Allah. Jadi dia pun dulu kan waktu kecil masih bayi, siapa yang ngasih dia? Dia kan gitu. Cuman karena posisinya dia atasan kita kerja, kita memberi pekerjaan, kita memberi waktu kita dan tenaga kita, lalu dia menggaji kita, maka terjadi akad untuk dia menggaji kita setiap bulannya. Tetapi hakikatnya yang memberi itu Allah. Jadi tidak boleh meyakini bahwasannya rezeki kita dari makhluk yang lain, nggak boleh. Karena kalaupun kita tidak kerja di situ, maka niscaya Allah akan mudahkan kita cari kerja yang lain lagi gitu. Dan Allah nggak akan mungkin
tidak memberikan rezeki sepanjang kita masih hidup. Kalau masih ada nyawanya, adalah rezekinya. Tapi kalau udah nggak ada lagi nyawanya, matilah dia. Nah, gitu ya. Nah, jadi rezeki itu tidak boleh kita yakini berasal dari makhluk, dari atasan, dari bos, dari yayasan, dari mana-mana nggak boleh. Rezeki itu dari Allah. Makhluk ini perantara-perantara. Dia pun dapat rezeki dari Allah juga. Demikian pula para suami ya, para bapak-bapak. Mereka nggak memberi rezeki kepada istrinya, enggak. Yang memberi rezeki itu Allah. Mereka hanya memberi nafkah yang udah dititipkan. Kata Allah, berikanlah kepada keluarga yang jadi tanggunganmu, yaitu anak istrimu, orang tuamu, dan lain-lain yang nggak bisa mencari rezeki atau nafkah sendiri. Nah gitu ya. Jadi keyakinan itu harus kita kembalikan kepada Allah. Bahwasannya ini yang bagi-bagi di dunia ini hanya makhluk. Bukan mereka sebenarnya hakikatnya yang ngasih sama kita. Yang ngasih kita adalah Allah. Gitu ya. Kita berterima kasih kepada mereka sebagai perantara, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan apa? Alhamdulillah, gitu, karena hakikatnya Allah yang ngasih sebenarnya itu. Manusianya perantara-perantara aja. Dia pun kalau nggak Allah kasih nggak punya duit. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut sedikit. Ada yang namanya mandi dalam Islam ya. Nah, jadi ada yang wudu, ada yang mandi. Nah, kalau wudu itu untuk hadas kecil tadi kita ada keluar sesuatu dari depan atau dari belakang, air kecil, air besar, dan angin dan tidur. Nah, kayak itu untuk membatal wudu. Nah, untuk mandi ini yang lebih besar lagi dari wudu, yaitu janabah namanya. Janabah ini terjadi pada wanita, kaum ibu ketika haid dan nifas. Ya, ini namanya janabah. Setelah selesai dari haid dan nifas, maka harus mandi. Nggak cukup dengan wudu, ya. Nah, untuk yang suami istri sudah tahu. Kemudian juga untuk orang yang baru masuk Islam. Nah, ini dia diwajibkan mandi juga, mandi. Nah, mandi janabah ini macam mana? Mandi janabah ini cukup dengan membasahi seluruh tubuh. Ya, cukup seperti mandi biasa, tapi niat dulu, niatnya ini untuk janabah. Sunah-sunahnya memang sebelum mandi disunahkan berwudu terlebih dahulu ya. Jadi pertama niat seperti tadi wudu, niat untuk mandi janabah. Kemudian dibersihkan dulu semua kotoran-kotorannya. Baru kemudian wudu seperti wudu untuk sholat tadi. Baru kemudian cukup menyiramkan air ke seluruh tubuh. Pokoknya semuanya kena, dari mulai atas sampai bawah. Dari mulai yang nampak ataupun yang selit-selitannya semuanya aliri air atau dibasahi dengan air. Ya. Kalau di pancuran mungkin perlu digosok-gosok supaya airnya mengalir. Kalau misalnya nyemplung ke dalam sungai, maka sudah cukup karena sudah dipastikan semuanya basah dengan menyelam ke dalam air. Nah, itu saja sebenarnya mandi. Ya, setelah itu selesai. Setelah itu tidak perlu wudu lagi, sudah bisa langsung mengerjakan sholat. Nah, ini namanya mandi janabah. Jadi mandi janabah itu gampang ya, jangan sampai ada yang menganggap berat mandi. Enggak, mandi cuma niat aja. Kalau bisa wudu dulu, kalau enggak ya udah langsung nyemplung aja ke dalam air atau langsung siram-siram saja selesai. Nah, gitu ya. Memang ada sunah-sunahnya seperti wudu dulu kan gitu ya, kemudian membasahkan ke kepala, kemudian menyampaikan air ke pangkal rambut sampai benar-benar basah kulit kepalanya. Nah, itu semuanya sunnah ya. Adapun wajibnya maka cukup basah seluruh tubuh sudah selesai. Oke. Nah, itu mandi. Jadi bagi yang mendapati janabah ya tidak boleh wudu, harus mandi dulu ya, seperti tadi untuk kaum ibu ada haid dengan nifas, dan untuk suami istri sudah tahu. Baik. Nah, sampai sini insyaallah kita nanti masuk ke sholat ya. Nanti setelah ini kita akan belajar sholat, macam mana sholat yang baik dan benar, macam mana dahulu Nabi sholat. Nah, kita kan pengen tahu nih, setelah 1400 tahun barangkali ada yang terluput dari kita, ada yang kurang-kurang dari sholat kita. Nanti bulan depan insya Allah kita akan belajar bagaimana sholatnya Nabi ya. Jadi kita akan meneladani macam mana Nabi sholat. Kita akan ambil semua informasi-informasi, hadis-hadis mengenai cara Nabi sholat. Yang paling penting untuk persiapan sholat adalah membaca Al-Fatihah. Makanya di sini di lembar-lembar terakhir kami cantumkan surah Al-Fatihah. Untuk nanti mungkin bisa dibaca dengan baik dan benar, kemudian dihafalkan agar sholatnya sempurna. Karena tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah, kata Nabi. Ya, artinya sholatnya nggak sah tuh sebenarnya kalau Al-Fatihahnya nggak dibaca. Ya, yang lain-lain kalau belum hafal nggak apa-apa sebenarnya. Yang paling penting nih Al-Fatihahnya. Maka ini dihafal ya.
Mudah-mudahan nanti yang adik-adik di sini bisa ya ngajarin yang belum bisa Al-Fatihah, nanti diajarin. Ya, oke. Baik, nah ini surah Al-Fatihahnya. Bagi yang bisa baca Arabnya maka bahasa Arabnya. Yang enggak, di bawahnya ada transliterasinya ya. Enggak apa-apa, baca aja ini. Kalau hurufnya besar 2 berarti panjang. Beserta artinya ya, jadi sambil baca juga bisa, sambil dipahami maknanya. Baik. Kita baca ya. Kita baca ya Al-Fatihah ya. Coba kita baca. Coba lihat halaman 9. Kita baca Al-Fatihah karena ini surat yang paling penting di dalam Al-Qur'an dan menjadi surat yang wajib dibaca ketika sholat. Oke. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada aminnya ya. Lupa di sini saya cantumkan aminnya ya. Jadi ketika seseorang membaca Fatihah di dalam salat, setelah selesai maka dia ucapkan amin. Artinya ya Allah kabulkan, karena Al-Fatihah ini doa sebenarnya. Setelah kita memuji Allah bahwasanya Allah yang menciptakan kita, nanti Allah satu-satunya yang memberi rahmat ya, yang mengasihi dan Maha Penyayang. Kemudian Allah lah satu-satunya yang berkuasa di hari akhirat. Kemudian kita katakan bahwasanya kita ini sebenarnya hanya menyembah Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Kemudian kita minta tolong kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Nah, supaya jangan tersesat. Baru kemudian kita katakan bahwasannya jalan yang benar itu jalan orang-orang yang terdahulu. Yang sebelum kita kan ada nabi-nabi, yang orang-orang soleh yang telah Allah tunjuki. Dan yang menyimpang kan juga banyak terdahulu kan gitu, yaitu orang al-maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Jadi seolah-olah ketika Al-Fatihah ini kita mengatakan bahwasannya tunjukilah kami jalan-jalan orang terdahulu yang mereka sudah sukses mengikuti agama ini hingga mati dalam keadaan Islam, dan kita minta agar dijauhkan dari orang-orang yang gagal dia mengikuti jalan yang lurus, jadi tersesat dia sehingga mendapat kemurkaan Allah dan tersesat dari jalan yang lurus. Baik, nah ini bisa dibaca sendiri artinya ya, ini sedikit dari kandungan Al-Fatihah. Ini bisa dibaca sendiri. Baik. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita selebihnya bertanya jawab, ada sekitar 10 menit lagi ya. Kita tanya jawab, jika ada yang ingin ditanyakan silakan mengenai Al-Fatihah ini. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan tuh syarat sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya kami makmum gitu? Apakah ketika imam baca surat, kami membaca Al-Fatihah atau hanya diam Ustaz? Jazakumullah khair. Baik. Nah, untuk sholat berjamaah di masjid, di mushola ya. Untuk sholat berjamaah di mushola, hukum asalnya baca Al-Fatihah itu wajib. Jadi wajib dibaca tiap rakaat, baik imam ataupun makmum. Jadi imam ataupun makmum itu tetap wajib baca Al-Fatihah. Kecuali sholatnya itu sholat yang dikeraskan suaranya. Sholat yang dikeraskan suaranya ada berapa? Sholat yang baca Al-Fatihahnya kuat-kuat. Subuh, rakaat 1 dan rakaat 2. Maghrib, rakaat berapa? 1 dan 2. Isya, rakaat berapa? 1, 2. Nah, ada berapa rakaat nih? Berapa nih? 6 dong. Dulu kan 2 maghribnya 2. Satu lagi kan sendiri-sendiri. Isya berapa? 2 kan? 2-nya lagi sendiri-sendiri. Nah, di 6 ini ketika seseorang menjadi makmum, yang membaca cukup imamnya saja. Karena imam bacanya sudah keras-keras. Kan kita cukup mengaminkannya saja.
Jadi bacaan imam yang kita aminkan itu sudah cukup untuk kita, gitu ya. Kecuali sholat yang imamnya mengeraskan bacaan, maka makmum tidak perlu baca lagi, dia hanya cukup mengaminkan saja. Maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaan bagi dia juga. Kecuali ketika terjadi sesuatu yang imamnya nggak kedengeran suaranya. Nah kalau imamnya suaranya nggak kedengeran, misalnya ada hujan yang sangat deras, atau imamnya sangat pelan bacanya sehingga nggak kedengeran sama kaum ibu misalnya di belakang sana. Nah pada kasus ini maka wajib kembali kepada hukum asal, yaitu masing-masing baca sendiri, karena bacaan imam nggak kedengeran. Kalau bacanya kedengeran baru bacaan imam wajib untuk kita juga, kita tinggal mengaminkan. Tapi kalau nggak kedengeran maka hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu baca masing-masing. Nah gitu. Ayo Pak, Bu, tanya. Jarang-jarang kami kemari loh, sebulan sekali. Kita sekalian sholat zuhur ya? Iya. Insya Allah. Yakin atau disaksikan langsung? Gitu. Baik. Nah, orang yang memang tinggal di negeri kaum muslimin, yang memang dia harusnya mengerjakan sholat bersama kaum muslimin, ya, yang mana sholat itu harusnya pernah dilakukan seorang muslim, meskipun hanya setahun sekali, misalnya sholat raya, atau mungkin Jumat sekali, sholat Jumat, itu kita masih harapkan ada ampunan dari Allah karena dia pernah sholat, ya. Adapun orang yang betul-betul menentang, memang nggak mau sholat gitu. Ayolah Pak, kan ini agama Islam ini kita harus sholat. Sholat nggak pandai ya belajar-belajar dulu, rukuk-rukuk dulu, ikut-ikutan aja dulu di masjid, kan gitu ya. Nah ini orang yang kita masih harapkan ada ampunan dari Allah karena dia masih ada mau. Tapi kalau orang yang ingkar, ini dikhawatirkan dia lepas dari agama Islam karena dia mengingkari gitu, atau menentang atau ngelawan, atau gimana itu istilah bahasa Indonesianya ya? Apa istilah bahasa Indonesia apa ini? Enggak meyakini kewajibannya, kan gitu ya? Kalau melalaikan dia masih sholat juga, tapi kadang-kadang. Nah, kalau ini masih kita harapkan dapat ampunan. Tapi kalau memang bandel, kekeh nggak mau, nah ini yang kita takutkan dia lepas dari agama Islam, gitu. Nah gitu, makanya jangan sampai ada dari saudara-saudara kita yang sampai nggak pernah sholat sama sekali ya. Harus dipaksa dia sebenarnya, ya, agar dia tidak terlepas dari simpulan Islam. Wallahu alam, ya, ini sebenarnya untuk menghukumi dia keluar dari Islam itu sebenarnya berat, karena sebenarnya dia harus dipaksa oleh penguasa. Jadi misalnya pimpinan atau kalau misalnya di Indonesia ini Menteri Agama dan perangkat-perangkatnya gitu ya, itu harus memaksa orang ini untuk sholat. Jika tidak, maka dia bisa dihukum gitu ya, karena dahulu orang-orang munafik pun pura-pura masuk Islam sholat juga gitu, hanya memang betul-betul orang kafir yang nggak mau sholat gitu. Orang munafik itu dia pura-pura Islam, sholat juga dia, sholat pura-pura kan gitu ya. Nah itu hatinya kita serahkanlah sama Allah. Nah tapi kalau memang orang yang betul-betul mengakui Allah memerintahkan sholat, maka dia harusnya wajib mengerjakan sholat meskipun cuma sekali. Samar-samar. Nah kalau samar-samar doain lah. Kalau samar-samar doain. Nah itu ya. Kalau dia masih sholat id masih. Nah itu dia. Makanya saya tanya tadi pernah atau enggak gitu. Karena biasanya gitu. Biasanya gitu yang kita dapati di sini.
karena belum banyaknya belajar agama. Kemudian teman-teman sekampungnya juga kayak gitu modelnya gitu kan. Jadi sholatnya cuma setahun sekali. Nah, kalau yang ini masih kita doakan. Ya, berbeda memang orang yang betul-betul nggak mau. Nah, gitu. Nah, ini bukan orang Islam lagi ini ya gitu. Oke, cukup kayaknya ya. Cukup kita istirahat untuk persiapan sholat zuhur. Yang bagi kaum ibu bisa mungkin wudhu kembali atau memakai wakena ya. Untuk kaum bapak jika ada yang kamar mandi bisa persiapan untuk sholat zuhur. Yang saya pesankan untuk kita bahwasannya kita seorang muslim itu tidak lepas dari belajar ya. Jadi tidak ada seorang muslim itu yang tidak belajar. Dia harus tetap belajar bagaimana supaya dia mendapatkan seorang muslim yang baik, menjadi hamba Allah yang baik sehingga dia bisa terlindungi dari keburukan-keburukan dan selamat dari api neraka. Ya, karena itu dia harus tetap belajar dan belajar. Kemudian setelah belajar, kemudian dia mengamalkan atau mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Baru setelah itu dia ajak orang lain untuk bisa menjadi baik juga atau bisa selamat juga. Nah, inilah inti dari kehidupan seorang muslim ya. Mereka belajar, mereka beramal, dan kemudian mereka berdakwah atau mengajak orang lain agar menjadi baik, ngajarin orang lain gitu ya. Yang tidak melakukan ini maka ini bukan seorang muslim yang baik kan gitu ya. Seorang muslim itu tidak lepas dari belajar, beramal. Nah gitu ya, karena itu hendaklah kita semua tetap berada di dalam ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.